Di UTS-nya sekali lagi kita tidak ada UTS ya yang tertulis, maksudnya yang terjadwal sesuai dengan jadwal UTS, tapi UTS-nya itu diganti berupa pengumpulan proposal ya. Nah, pengumpulan proposalnya itu ya sesuai dengan jadwalnya tanggal 19 itu. Ya, sekarang tanggal berapa? 12 ya. Ya, sesuai dengan jadwal UTS-nya itu nanti saya tuliskan di learning ya, itu sebagai pengganti UTS supaya nanti bisa di submit di learning ya. Nah, nanti kalau misalkan sampai UTS masih ada kendala yang belum bisa mensubmit di e-learning, tolong jangan mendadak ya, sehingga nanti bisa dikoordinir oleh BJMK itu dikirim kemana ya. Jadi misalnya kan itu tanggal 19, tanggal 18-nya mungkin sudah ada saudara bisa mensubmit apa tidak lewat e-learning ya. Baiklah, hari ini nanti kelompok 4 dan 5 itu akan berbicara, dan kita kemarin sudah menyebarkan kuesioner ya. Jadi cara membuat kuesioner, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana, penyebaran data, distribusi datanya gimana, dan artinya distribusi kuesionernya itu bagaimana. Nah, kemudian sekarang pengumpulan data, sudah datanya terkumpul terus diapakan. Nah, kan seperti itu ya, ini langkah-langkahnya. Kita membuat tabulasi data ya. Nah, tabulasi data mungkin nanti kelompok 4 bisa mencontohkan bagaimana bentuk tabulasi datanya dari hasil kuesioner. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan teknik pengolahan datanya. Jadi teknik pengolahan datanya mungkin itu dengan, kalau itu pengaruh, kita ujinya nanti ke uji regresi ya. Kalau cuma hubungan saja itu uji korelasi ya. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk pengolahan data apa ya, mungkin kita gunakan SPSS. Nah, nanti setelah UTS itu kita masih ada waktu ya untuk saudara konsultasi mengenai doing risetnya ya. Jadi rencana penelitian saudara per kelompok. Nah, itu adalah pemantapannya sebetulnya ya waktu saudara presentasi ini. Tapi kita masih ada waktu untuk bisa mungkin 3 kali atau 4 kali gitu ya. Nah, selebihnya 3 tatap muka yang terakhir itu adalah presentasi kelompok untuk hasil doing research saudara ya. Jadi saudara sudah menyajikan mind map itu mulai dari kerangka teori ya, hipotesis ke populasi sampel, buat kuesioner, teknik distribusi dan collecting data ya, sampai dengan validitas dan reliabilitas ya. Itu materi pokoknya. Nah, kemudian untuk memperkuat saudara di dalam melakukan doing research itu perlu melakukan rumusan masalah ya, mendefinisikan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu kemarin munculnya dari mana? Kita memunculkannya rumusan masalah itu karena kita pendekatannya kuantitatif, maka teorinya kita gunakan yang deduktif ya. Nah, kalau deduktif itu kita berasal dari teori ya. Maka rumusan masalah itu yang kita angkat adalah berdasarkan teori, supaya apa, nanti hipotesanya juga sesuai dengan teori. Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif itu sebetulnya kita sedang menguji teori. Teorinya kita uji dengan menggunakan data yang real, yang sesuai dengan kenyataannya, faktanya
Nah, itu yang namanya deduktif, ya. Berbeda dengan kuali ya. Kalau kualitatif itu kita mulai dari fenomena, kemudian fenomena itu kita lihat kok nggak sama dengan teori. Kalau kamu deskripsi kualitatif tinggal yang nggak sama dengan teori ini disamakan dengan teori. Gimana kalau penerapannya sesuai dengan teori? Itu yang kamu analisis secara deskriptif, ya. Fenomenologi juga begitu, memotret fenomena yang ada, kemudian saudara melakukan analisis sesuai dengan teori. Nah, untuk setelah rumusan masalah tadi itu kita bisa definisikan, rumusan masalah itu saudara turunkan dari judul, ya. Atau saudara mau balik dulu, saudara misalkan punya riset question dulu, nah baru judulnya nanti disusun. Boleh seperti itu, ya. Tapi mau judul dulu itu lebih baik, terus baru menurunkan masalah, ya. Sebetulnya lebih dulu mana Bu, judul sama rumusan masalah, ya. Sebetulnya permasalahan itulah yang lebih dulu, ya. Artinya kita punya satu riset question tuh karena kita ada kegundahan, kita galau dengan melihat sesuatu. Atau saudara rasa curiosity-nya itu lebih tinggi, rasa keingintahuannya itu lebih tinggi sehingga saudara melakukan penelitian, ya. Nah, untuk bisa meneliti itu berarti kita lakukan tadi riset question. Nah, kalau riset questionnya itu harus berdasarkan teori, berarti rasa gundah kita tadi itu harus kita hubungkan dengan teorinya apa ini. Kan tidak bisa kita hanya gundah begitu saja, tidak bisa kita galau gitu saja, tetapi kita tidak tahu teorinya. Dari teori itulah nanti bisa kita temukan variabel penelitiannya, ya. Nah, makanya untuk kuantitatif ini teorinya itu harus kuat, ya, harus kuat dengan teorinya karena kita mau menguji teori. Setelah rumusan masalah tadi itu muncul, rumusan masalah itu turunnya itu adalah kalau di latar belakang itu adalah nanti terakhir sesudah mendekati kerumusan masalah. Nah, sebelumnya itu berarti di latar belakang itu saudara akan cerita tentang kondisinya saat ini bagaimana yang disesuaikan dengan tema penelitian saudara. Kalau saudara mau meneliti tentang GCG, berarti kan saudara cerita tentang itu bagaimana pelaporan, pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas itu bagaimana kondisinya saat ini, fenomenanya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu baru saudara cerita masing-masing variabel yang mau diteliti. Didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu, masukkan itu di dalam paragraf bentuknya, ya. Nah, setelah itu barulah saudara mengerucut ke dalam setelah variabelnya adalah hubungan antar variabel itu, ya. Mengerucut masuk ke dalam permasalahan yang mau saudara teliti. Kalau sudah masuk mengerucut dalam masalah yang mau diteliti, barulah nanti di bawahnya itu saudara tulis di bawah paragraf latar belakang itu rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan, ya. Nah, kalau itu kuantitatif, biasanya apakah variabel ini berpengaruh positif signifikan dengan variabel Y? Apakah ada pengaruh variabel X2 terhadap variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap Y? Ya. Apakah ada pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y, misalkan seperti itu, ya. Nah, sehingga ini menjadi suatu rumusan masalah, ada pertanyaan, riset question.
Setelah kita mendefinisikan masalah tadi itu, kemudian kita memperkuat teori yang digunakan di bab 2, yaitu teori-teorinya yang ada hubungannya dengan variabel penelitian kita. Variabel X1-nya, X2-nya, Y-nya, hubungan antar X1 dan Y, X2 dan Y, kemudian X1 dan X2 terhadap Y, itu harus ada semua teorinya sampai membentuk kerangka konsep, ya. Nah, kalau di kuantitatif ini juga ada model analisis hipotesisnya, ya. Itu yang gambarnya kotak-kotak, ada tanda panah. Kalau ada hipotesisnya berarti sudah muncul ada H1, H2, H3-nya. Ya. Nah, kemudian jangan lupa nanti dalam kotak itu kalau itu memang hubungan pengaruhnya itu simultan secara bersama-sama, kotaknya itu saudara dikurungi, ya, jangan dilepas sendiri-sendiri, ya, supaya itu menyatakan bahwa ini diikat kedua variabel itu untuk dia bersama-sama nanti punya pengaruh ke Y. Nah, seperti itu. Setelah itu baru kita masuk ke dalam bab 3. Ya, di bab 3 itu metodologi, di dalamnya ada nanti definisi pendekatan penelitian, definisi operasional dari variabel itu, artinya variabel X1 itu secara operasional yang ingin saudara tanyakan itu apa? Itu harus muncul pada definisi operasional. Supaya nanti memudahkan di dalam kita membuat item pertanyaan. Ya. Item pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu kan turunnya dari indikator. Indikator dari mana? Dari variabel penelitian. Ya. Nah, jadi variabel penelitian itu masih dalam bentuk artinya kerangka besar. Nah, untuk mendefinisikan operasional itu kita perlu ada indikatornya. Nah, indikator itulah nanti dasarnya indikator kita membuat kuesioner. Merasionalkan unit analisis itu berarti kita harus memastikan unit analisisnya ini apa sebetulnya. Kalau kita mengambil suatu penelitian, misalkan hubungannya SPM dengan kinerja karyawan, nah, berarti di PTX, unit analisisnya kira-kira apa itu? Kita mau melihat pengaruhnya SPM dengan kinerja karyawan misalnya. Yang dinamakan unit analisis itu apa? Subjek. Subjek penelitiannya. Kira-kira apa yang jadi unit analisisnya? Yang akan kita teliti itu, kan? Yang akan kita teliti apa? Pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja karyawan. Berarti di PTX. Berarti unit analisisnya apa? Karyawan di PTX. Karyawan PTX-nya, ya. Kemudian populasinya, kalau kita ngomong unit analisis pasti kita ngomong populasi dan sampel. Populasinya? Karyawan PTX. Ya, jumlah karyawan PTX, ya. Nah, kemudian sampelnya? Ya. Beberapa karyawan dari PTX tersebut. Ya, bisa keseluruhannya. Kalau itu jumlah karyawannya enggak cukup banyak, bisa yang mau dilihat itu bagian atau keseluruhannya, ya. Jangan kalau kinerja karyawan keseluruhan berarti kita ambil sampel dari beberapa departemen. Misalkan ya, bagian produksi, departemen produksi berapa, marketing berapa, ya. Kemudian dari keuangan berapa, dari HRD berapa, dari bagian pembelian berapa, ya. Kalau itu nanti kita mau terwakili,
ya, terwakili dari beberapa bagian. Nah, itu bisa kita selesaikan sebelum kita membagi ke bagian bagian-bagian itu. Kita lihat saja dulu pada tabel yang disediakan, ya, tabel kreci itu. Kalau itu karyawannya 400, sampelnya berapa kira-kira? Dengan taraf kesalahan 5%. Nah, kemudian kalau kita sudah lihat apa sebetulnya taraf kesalahan itu? Taraf kesalahan 5%. Artinya, masih ingat yang kemarin sudah dijelaskan? Taraf kesalahan kan ada 1%, 5%, 10%. Kalau taraf kesalahannya 5% berarti kita lihat di tabelnya itu yang kelompok yang 5%, ya. Taraf kesalahan itu di dalam tabel aplikasi SPSS itu sama dengan signifikansi. Jadi signifikansinya kita ambil yang 0,05 atau 0,001 atau 0,1, ya. Biasanya 1%, 5%, dan 10%. Semakin besar, ya, semakin besar taraf kesalahannya, maka sampelnya akan semakin kecil. Semakin halus taraf kesalahannya, sampelnya semakin besar, ya. Nah, taraf signifikansi itu sangat penting, ya, nanti untuk saudara bisa menentukan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Itu sebetulnya kita melihat dari di halamannya bukunya Pak Sugiono itu di dalam halaman 152 itu ada tabel kreci, ya. Itu untuk menentukan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Jadi tadi kalau 400 populasinya kita ambil yang 5%, itu jumlah sampelnya adalah 197. Jadi kalau 197 tadi kita bisa sebarkan untuk ke semua karyawan yang ada di dalam pabrik. Ya. Nah, itu tingkat perbandingannya bisa saudara ambil begini. Lihat totalnya tadi kan total karyawannya adalah 400. 400 itu misalkan diambil dari beberapa bagian, ya. Keuangan, ya, kemudian itu marketing, terus produksi, ya. Nah, ini kira-kira berapa persennya? Paling banyak misalkan itu di bagian produksi, ya. Produksi itu ada 60%-nya, ya, dari 400 misalkan. Terus marketing itu ada 30%-nya, yang 10% adalah keuangan. Maka kalau tadi itu ketemu jumlah sampelnya itu 197, ini saudara bisa konversikan dengan persentasenya tadi. 197 itu ambil dari bagian produksi 60%-nya, marketingnya 30%-nya, keuangan adalah 10%-nya, ya. Jadi konversi seperti itu. Nah, kalau dengan tabel kreci itu enaknya saudara nggak usah ngitung lagi
N-nya kalau itu berubah. Kalau pakai Slovin itu kan saudara menghitung lagi, terus menggunakan kreci ini taraf kesalahannya sudah langsung ada dan kita bisa melihat seperti itu. Jadi nanti membacanya, ya ini saya membaca terus nanti aja biar saudara nggak bingung. Jadi ini yang proposal dulu ya. Sesudah kita merasionalkan unit analisisnya ya dan menentukan populasi dan sampel ya. Kemudian kita masukkan menggunakan teknik pengolahan datanya nanti menggunakan apa ya. Kalau itu hubungan ya berarti nanti tekniknya itu kita pakai uji regresi ya. Terus hasil olahan datanya menggunakan SPSS seperti itu. Nah, untuk membaca SPSS-nya nanti itu kita lanjutkan nanti setelah UTS saja. Kenapa disebut itu dia positif? Kira-kira apa positif itu arahnya kemana? Hubungannya positif berarti kan koefisien korelasinya ya itu bagaimana? Punya hubungan positif tuh jadi kita ambil kalau itu 0 berarti nggak punya hubungan ya, nggak ada hubungan. Berarti kalau 0 sampai dengan -1 atau -1 sampai dengan 0 ya biasanya bacanya gitu, -1 sampai dengan 0 ini ada hubungan tapi hubungannya negatif. Nah, terus nanti jangan dibilang kalau negatif tidak signifikan, belum tentu ya. Signifikansi itu hubungannya nanti sama taraf kesalahan ya. Nah, kalau hubungan positif berarti dari 0 sampai dengan 1. Jadi kalau R-nya itu harus kalau dia punya hubungan positif berarti sama dengan 1 atau lebih kecil dari 1. Ya. Tapi kalau R-nya itu negatif berarti dia lebih kecil dari -1. Nah, seperti itu. Kalau dia lebih dari itu, berarti dia nggak ada hubungan, ya. Tidak ada, mestinya itu kalau sudah korelasi pasti ada angkanya di sampingnya itu. Yang nggak ada hubungan itu adalah yang di 0 itu. Nah, kalau tingkat signifikansi tadi, itu di SPSS-nya nanti keluar. Misalkan kita pakai 0,05, hasilnya itu berapa setiap variabelnya itu. Nah, kalau variabelnya tadi itu melihat X1-nya itu ketemu 0,04 ya. Nah, signifikansinya tadi 5%, 0,05. Berarti dia masih masuk di dalam 0,05 ya. Lebih kecil dari 0,05 sehingga dikatakan masih signifikan. Tapi kalau dia lebih dari 0,05 hasilnya ketemu 0,067 gitu misalkan. Nah, itu berarti dia tidak signifikan. Ya, jadi hubungan itu ada positif, negatif. Nah, signifikansi itu ada yang signifikan, berpengaruh signifikan, ada yang tidak signifikan. Tidak signifikan berarti dia melebihi dari taraf kesalahan tadi 0,05 tadi. Itu. Baik ya. Nah, itu nanti untuk tugas proposalnya. Baik. Iya, Bu. Ya. Bisa ada yang ditanyakan? Kalau tidak bisa kita akhiri. Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tabel Cikrennya itu di bukunya Pak Sugiono ini, tapi yang halaman 139 Ibu, ini dijelaskan dalam perhitungan di tabelnya itu tidak dikuadratkan, tetapi di rumusnya itu dikuadratkan, Bu. Itu gimana maksudnya, Ibu? 100 halaman 132. 139 Ibu kalau di saya. Yang tabel kreci tadi tak? Iya, Ibu, tabel kreci. Tabel kreci itu di 152. Di buku saya di halaman 139, Bu. Oh, 139.
Kenapa itu Mbak? Itu kan ada N, ada S itu sampel, N-nya itu populasi. Terus di sampelnya itu ada taraf kesalahan 1%, 5%, 10%. Ya kan? Oke, Bu. Ya. Yang ini, Bu, yang saya tanyakan itu yang C kuadratnya itu, Bu, yang bentuknya yang dikuadratkan itu loh, Bu, yang di atas. C kuadrat dikali N dikali P dikali Q per sampling error kuadrat dalam kurung N-1. Itu untuk populasi yang nggak diketahui itu Mbak. Itu untuk populasi yang nggak diketahui. Kalau populasinya diketahui, itu langsung gunakan tabelnya Krejci ini saja. Oh, begitu. Ya, itu untuk populasinya nggak diketahui, baru kamu pakai rumus itu. Kalau yang populasinya itu sudah diketahui, nah ini kita baru kita gunakan yang tabel Krejci ini. Kan itu sudah mulai 10 sampai tak terhingga ini, ada ini. Ini terakhirnya adalah 950 1 juta ya. Oke, Bu. Ya, 1 juta. Nah, di situ ambilnya. Itu ya, Liv ya. Oke, Bu Ana, terima kasih. Iya. Yang lain masih ada? Baik, nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan nanti di WA grup saja ya. Di situ. Baik, silakan. Selamat membuat proposal. Buatlah proposal yang sebaik mungkin ya, yang memang saudara nantinya itu bisa dilanjutkan untuk skripsi saudara ya. Terus buatlah kira-kira yang saudara paham teorinya, supaya nanti kalau itu dilanjutkan ke skripsi, saudara akan lebih mudah untuk untuk mengerjakannya. Ya, kalau saudara senang gitu kan, orang yang senang itu kan biasanya kepingin ketemu terus setiap harinya, kepingin ngerjakan terus sehingga cepat selesai. Ya, seperti itu ya. Baik, ada lagi? Ya, kalau yang sudah bisa buka e-learning, silakan nanti jangan lupa presensinya diisi sebelum jam 1 ya. Nah, saya buka sampai jam 1. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ya, bisa kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa Ramadan besok ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, bisa menjalankan ibadah Ramadan sampai akhir ya. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.